Chapter 71 tetap di belakang. Yevan percaya bahwa dalam beberapa hari ke depan, tempat ini tidak akan damai. Akan ada banyak pertempuran dan lebih banyak sekte Tanah Gurun Timur yang akan datang. Seluruh reruntuhan akan digerakkan oleh makam Yin Raja Iblis. Menengok ke belakang, kita masih bisa melihat cahaya merah membumbung tinggi ke langit dari arah reruntuhan. Apakah menara padang pasir kuno ada di makam Yin atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Yevan sudah sangat puas. Saat ini, dia perlu menemukan tempat yang damai untuk menenangkan diri dan berkultivasi. Binatang dan burung aneh yang berkumpul di tepi reruntuhan sudah bubar. Ketika Yevan keluar, dia tidak melihat binatang buas atau burung buas. Pada saat itu, langit dipenuhi dengan bintang-bintang dan bulan menggantung tinggi di langit. Malam telah tiba. Ketika Yevan melewati Spirit Ruin Paradise, dia tidak ragu-ragu dan pergi dengan langkah besar. Sudah waktunya untuk pergi. Meskipun dia telah meninggalkan beberapa artefak Buddha yang rusak dari kuil Leiyin besar, dia tidak berencana untuk kembali untuk mengambilnya. Jika dia bertemu dengan tetua Han, itu akan merepotkan. Benih Bodhi yang paling penting ada bersamanya. Bahkan jika ia kehilangan artefak Buddha yang rusak untuk sementara waktu, ia tidak merasa sayang. Bagaimanapun juga, hidupnya lebih penting. Yevan sangat cepat. Dia bergegas keluar dari pegunungan ini dalam semalam. Zona bahaya di belakangnya semakin jauh. Namun, dia tidak benar-benar santai. 3 hari kemudian, Yevan muncul dari jarak 2000 km. Sepanjang perjalanan, dia makan dan tidur di tempat terbuka, bergerak dengan hati-hati dan diam-diam. Dia hampir tidak pernah memasuki kota, selalu berjalan di hutan belantara. Baru sekarang dia menghela nafas lega, hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Saat itu sudah larut malam. Awan menutupi bulan dan bintang. Saat itu sangat gelap. Ada banyak lampu di depannya. Sebuah kota kecil sudah terlihat. Yevan merasa bahwa dia telah mencapai daerah yang aman dan tidak perlu berlari lagi. Dia berjalan maju dengan langkah besar. Ketika ia mendekat, ia menemukan bahwa tempat ini hanya sebuah kota kecil. Pada saat itu, sebagian besar orang sudah terlelap. Hanya beberapa lampu yang masih berkedip-kedip. Yevan berjalan memasuki kota dan berputar-putar. Akhirnya, ia menemukan sebuah toko kecil di sudut terpencil yang belum tutup. Ini adalah restoran yang sangat kecil. Hanya ada 7 atau 8 meja di dalamnya. Meja dan kursinya jelas sudah cukup tua. Semuanya dipoles dan berkilau. Mereka tampak antik dan sangat bersih. Paman, makanan apa yang kamu punya? Cepat bawakan. Orang tua itu agak terkejut melihat seorang anak muda berusia 11 atau 12 tahun berjalan keluar sendirian di malam hari. Namun, ia tetap menjawab dengan senyum ramah, hanya ada setengah ekor ayam panggang, setengah piring daging sapi, dan beberapa bakpao. Baiklah, bawalah ke sini. Tunggu sebentar, saya akan memanaskannya untuk Anda. Restoran itu terlalu kecil, dan kondisi kehidupan pria tua itu tidak terlalu baik. Dia adalah penjaga toko, pelayan, dan koki. Tidak lama kemudian, ayam panggang yang harum dan setengah piring daging sapi yang direbus disajikan. Air liur Yevan hampir mengalir keluar. Selama setahun terakhir, dia dan Pang Bo telah menjadi vegetarian. Hampir tidak ada daging di gua reruntuhan roh surga, jadi makanan sederhana di depannya membuat perutnya keroncongan. Ia segera mengambil mangkuk dan sumpit, menggigit roti kukus seputih salju, merobek paha ayam, dan mulai melahapnya. Pada saat itu, ia merasa bahwa makanan terlezat di dunia tidak lebih dari ini. Semua makanan lezat di darat dan laut disingkirkan dan jauh lebih tidak memuaskan daripada beberapa hidangan di depannya. Jangan terburu-buru. Makanlah dengan perlahan. Minumlah sup untuk membasahi perut Anda. Jangan sampai tersedak. Pria tua itu membawa semangkuk sup panas dan dengan ramah mengingatkan. Terima kasih, Paman. Kemampuan kuliner Anda membuat selera makan saya bertambah karena kagum. Yevan berkata dengan cadel sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Dilihat dari pakaian Yevan, dia tidak terlihat seperti anak dari keluarga miskin. Namun, saat ini, dia sedang melahap makanan. Orang tua itu agak terkejut. Dia menggulung lengan bajunya yang sudah ditambal dan mengambil lap untuk mengelap meja dan kursi yang sudah bersih. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu lapar. Sekarang, apapun yang kamu makan, pasti akan terasa harum dan manis. Kakek, kenapa belum tutup juga? Pada saat itu, seorang anak perempuan berusia 5 atau 6 tahun keluar dari rumah. Pakaiannya ditambal dan dia berpakaian sangat sederhana. Rambutnya dikepang 2 dan terlihat sangat imut. Wajahnya semerah apel. Tidurlah dulu. Kami akan tutup sebentar lagi.
Gadis kecil itu melihat makanan di atas meja, matanya yang besar tidak bisa berpaling. Ia diam-diam menelan ludah dan tanpa sadar menganggukkan kepalanya, setuju, oh. Tidak lama kemudian, Ye Fan sudah menghabiskan semua makanan di atas meja. Dia berdiri dan berkata, oke, Paman, bersiaplah untuk menutupnya. Adik, apakah Anda mengalami kesulitan dengan uang? Orang tua itu berpengalaman dan segera menyadari rasa malunya. Ini, saya benar-benar tidak membawa uang. Ah, ini dia orang jahat yang lain. Gadis di sebelahnya membelalakkan matanya dan terlihat seperti akan menangis. Dia menatap Ye Fan dan berkata, kalian terlalu buruk. Kalian makan gratis sepanjang hari dan hanya tahu bagaimana menggertak aku dan kakek. Kami bahkan tidak bisa makan untuk diri kami sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah tulang-tulang ayam di atas meja. Matanya langsung memerah. Kakek bilang kalau tidak ada pelanggan, dia akan menyisakan kaki ayam untukku. Pada akhirnya, kamu makan gratis dan juga di sini untuk menggertak kami. Gadis berusia 5 atau 6 tahun itu cemberut, bulu matanya yang panjang bergetar, dan air mata segera mengalir di pipinya. Pipinya yang kemerahan berlumuran air mata, dan ia menggunakan lengan bajunya yang sudah ditambal untuk menyeka air matanya. Jelas sekali bahwa kondisi kehidupan mereka tidak terlalu baik. Mereka sering diganggu. Adik kecil, jangan menangis. Ye Fan benar-benar malu dan malu. Pasangan tua dan muda ini tampaknya tidak mudah. Hidup mereka sudah jatuh ke dalam kesulitan. Tidak apa-apa, adik, jangan salahkan dirimu sendiri. Saya bisa melihat bahwa Anda berbeda dengan para perusuh itu. Kamu bukan orang yang makan gratis. Anda pasti benar-benar lupa membawa uang. Pria tua yang keriput itu menarik gadis itu ke samping dan berkata, jangan menangis. Kakek meninggalkan sepotong ayam dan setengah roti kukus untukmu. Kakek tidak akan membiarkanmu kelaparan. Kakek. Gadis itu langsung menangis dan berkata, aku tidak melakukannya untuk diriku sendiri. Itu karena kakek juga belum makan malam. Kami telah diganggu oleh orang-orang jahat sepanjang hari. Kita tidak punya uang tabungan lagi. Apa yang harus kita lakukan setiap hari seperti ini? Ketika Ye Fan melihat bahwa pakaian pria tua dan pria muda itu sudah ditambal, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia merasa hatinya sakit. Hatinya sangat tersentuh, dan hidungnya terasa sedikit asam. Kehidupan biasa dari orang biasa penuh dengan kepahitan dan kemanisan. Kasih sayang dan ketidakberdayaan pasangan tua dan muda ini menyentuhnya untuk waktu yang lama. Adik, jangan menangis. Aku bukan orang jahat. Meskipun saya tidak punya uang, saya punya beberapa barang di sini yang seharusnya cukup untuk menebus makanan ini. Ye Fan mengeluarkan sebuah botol batu giok kecil. Itu adalah sebotol ramuan 100 herbal yang telah dia tukarkan dalam uji coba di luar reruntuhan. Ini adalah batu giok yang bagus. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Ye Fan menghela nafas. Kehidupan orang tua itu sangat miskin, tetapi dia masih memiliki karakter yang kuat. Dia merasakan sedikit rasa hormat padanya dan berkata, tolong terima. Ini tidak ada artinya bagi saya. Itu terlalu mahal. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Semua orang mengalami kesulitan ketika mereka berada di luar. Adik, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tangan pria tua itu penuh dengan kapalan. Dia dengan kuat mendorong botol giok itu ke belakang. Ye Fan melihat bahwa orang tua itu menolak, jadi dia hanya bisa mengambilnya kembali. Karena Anda tidak menginginkannya, saya akan tinggal dan membantu Anda melakukan pekerjaan kasar. Pada saat itu, dia tidak punya tempat untuk pergi. Dia menemukan bahwa orang tua itu sangat sederhana dan baik hati, jadi dia memutuskan untuk tinggal untuk sementara waktu. Dia akan berkonsentrasi pada kultivasinya dan membantu orang tua itu di sepanjang jalan. Gadis berusia 5 atau 6 tahun itu menunduk dan melihat jari-jari kakinya. Matanya yang besar memerah. Ia berbisik, kami bahkan tidak punya makanan untuk dimakan. Ye Fan berjongkok dan menyentuh kepala gadis kecil itu dengan rasa iba. Dia berkata, saya tidak akan menjadi beban bagi Anda. N. Chapter 72 Pengharapan di dalam hati. Pria tua itu menolak beberapa kali dan tidak ingin Ye Fan tinggal. Dia mengatakan bahwa jika dia melewati tempat ini di masa depan, dia hanya perlu membayar makanan ini. Pak tua, saya tidak punya rumah sekarang. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Tolong izinkan saya tinggal. Saya akan membantu. Kakak, kamu tidak punya rumah. Gadis kecil itu polos dan menggemaskan. Air mata di wajahnya belum mengering. Dia menatapnya dengan ekspresi simpatik. Pada akhirnya, pria tua itu mengizinkan Ye Fan untuk tinggal.
Dia membersihkan sebuah ruangan di halaman belakang dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi kapan saja. Pada malam hari, Ye Fan berguling-guling, tidak bisa tidur. Dia akhirnya bangun dan diam-diam pergi ke atap. Dia berbaring di sana dan menatap langit. Pada saat ini, awan sudah menyebar. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, memercikkan cahaya bulan seperti kabut tipis. Langit dihiasi bintang-bintang yang bersinar bagaikan berlian. Kasih sayang antara pria tua dan gadis kecil itu, secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang tersembunyi di lubuk hatinya yang paling dalam. Wajah orang tuanya yang baik hati, muncul di dalam hatinya dari waktu ke waktu. Apa kabar kalian? Ye Fan menatap langit berbintang seolah-olah dia ingin melewati langit berbintang yang tak berujung untuk mencapai ujung langit berbintang dan kembali ke sisi orang tuanya. Setiap kali dia memikirkan orang tuanya, hatinya tidak bisa tenang. Tiba-tiba hilang, orang tuanya yang sudah tua pasti sangat sedih. Bagi orang tuanya, kehilangan putra satu-satunya di usia tua adalah semacam rasa sakit yang tak tertahankan. Memikirkan kesedihan orang tuanya, Ye Fan merasa bingung. Dia berharap bisa segera kembali ke sisi mereka untuk menenangkan hati mereka dan menunjukkan senyuman. Namun, mereka dipisahkan oleh langit berbintang yang tak berujung. Jaraknya begitu jauh. Bagaimana dia bisa kembali? Hatinya dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah langit berbintang. Setiap kali dia memikirkan suasana hati orang tuanya, Ye Fan akan sangat khawatir. Sejak dia datang ke dunia ini, dia selalu menyembunyikan kerinduannya pada mereka. Dia tidak berani dengan mudah menyentuh atau mengingat mereka. Setiap kali dia tersentuh, dia tidak bisa tenang. Tidak, saya harus memikirkan cara untuk kembali. Saya tidak bisa membiarkan orang tua yang membesarkan saya membasuh wajah mereka dengan air mata di masa tua mereka. Ye Fan tiba-tiba duduk dan berkata pada dirinya sendiri, pasti ada jalan. Aku harus kembali. Setelah menyaksikan teror para pembudidaya dengan matanya sendiri, Ye Fan merasakan secercah harapan di dalam hatinya. Dia merasa bahwa jalan pulang tidak sepenuhnya terputus. Mungkin masih ada harapan. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin segera keluar dari langit berbintang ini. Saya ingin pulang dan tidak pernah membiarkan orang tua saya menangis lagi. Saya ingin mereka tersenyum di masa tua mereka. Kata-kata Ye Fan menjadi semakin tegas. Dia membangun kepercayaan dirinya. Saya pasti bisa melakukannya. Aku harus melakukannya. Saya ingin kembali ke sisi mereka. Kesedihan dan kekhawatiran tidak ada gunanya. Ye Fan perlahan-lahan menyesuaikan kondisi pikirannya dan berangsur-angsur menjadi tenang. Hari ini, dia tersentuh oleh kasih sayang antara pria tua dan gadis kecil itu, yang membuat sedikit kebingungan dan kebingungan terakhir hilang sepenuhnya. Dia menemukan tujuan dan arahnya. 9 naga yang menarik peti mati, melintasi domain bintang dan tiba di ruang angkasa ini, mereka bisa melakukannya, begitu juga dengan saya. Saya ingin menjadi cukup kuat. Cepat atau lambat, saya juga akan dapat melewati kekosongan dan kembali ke kampung halaman saya. Mata Ye Fan menjadi semakin terang. Dia harus menjadi lebih kuat. Entah itu untuk menyelamatkan Pang Bo atau kembali ke kampung halamannya, dia membutuhkan dukungan yang kuat. Tanpa sadar, ia merasakan sedikit rasa kantuk dan tertidur lelap di kamar. Baru keesokan paginya, ketika suara pria tua itu terdengar, dia membuka matanya. Nak, kenapa kamu naik ke kamar? Hati-hati, jangan sampai jatuh. Gadis kecil itu keluar dari kamar dengan mata mengantuk. Melihat Ye Fan di kamar, dia segera membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan?" Menghadapi kebingungan pria tua dan gadis kecil itu, Ye Fan merasa sedikit canggung dan berkata, "Tadi malam terlalu panas, jadi saya naik ke kamar untuk mendinginkan diri dan tidak sengaja tertidur." Setelah Ye Fan selesai membersihkan diri, pria tua itu memanggilnya untuk makan. Ada semangkuk kecil bubur nasi putih dan sepiring sayuran asin. Makanan itu sangat sederhana karena kondisi mereka sangat terbatas. Gadis kecil itu sangat bijaksana dan sudah menyiapkan mangkuk dan sumpit. Kemudian, dia menyendok semangkuk bubur putih untuk Ye Fan dan semangkuk penuh untuk kakeknya. Namun, ketika tiba gilirannya, dia hanya menyendok sedikit. Awalnya, dia menggunakan mangkuk kecil, tapi sangat sedikit sehingga dia menghabiskannya dalam beberapa suap dan meletakkan mangkuk dan sumpitnya. "Kenapa kamu makan sedikit sekali?" tanya orang tua itu kepadanya. "Omong kosong, kamu hanya makan beberapa suap, bagaimana bisa kenyang?" "Saya benar-benar kenyang. Tadi malam, saya makan ayam yang ditinggalkan kakek untuk saya dan setengah roti kukus, jadi saya masih belum lapar." Saat gadis kecil itu berbicara,
dia mengambil mangkuk kecilnya dan bersiap untuk mencucinya. Pria tua itu menariknya kembali, mengisi mangkuk kecilnya dengan bubur putih, dan berkata, "Anak yang baik, kamu masih dalam masa pertumbuhan, jadi kamu perlu makan lebih banyak. Jangan khawatir, kita masih punya beras di rumah." "Saya tidak khawatir, saya benar-benar kenyang, kakek, kamu harus makan lebih banyak lagi." Gadis kecil itu menuangkan banyak bubur putih dari mangkuk kecilnya ke dalam mangkuk besar kakek itu. Pria tua itu tidak bisa menghentikannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menghela napas. "Kakek, apakah orang-orang jahat itu akan datang hari ini?" Wajah gadis kecil yang memerah itu menunjukkan sedikit rasa takut, dan suaranya sangat lembut saat dia berkata, "Mereka telah mengambil restoran kami, dan sekarang mereka datang ke sini setiap hari untuk membuat masalah. Kami tidak bisa berbisnis sama sekali, dan sekarang kami bahkan tidak bisa makan. Mengapa mereka tidak membiarkan kami pergi?" "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir, selama kakek ada di sini, kamu tidak akan lapar." Kakek itu menyentuh kepalanya, lalu menambahkan bubur putih ke dalam mangkuk gadis kecil itu. Yevan tidak mengatakan apa-apa, dan diam-diam menyelesaikan sarapan sederhana ini, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Nama keluarga orang tua itu adalah Jiang, yang merupakan nama keluarga yang sangat tua, dan jika ditelusuri kembali, itu akan sangat besar, tetapi orang tua itu sangat biasa, hanya salah satu dari banyak makhluk hidup, dan sekarang hidupnya sangat sulit. Gadis kecil yang cerdas dan cantik itu bernama Ting Ting, orang tuanya meninggal 2 tahun yang lalu, membuat dia dan orang tua itu saling bergantung satu sama lain. Yevan tidak banyak bicara, dan setelah sarapan, dia berkata kepada lelaki tua itu, "Paman, aku mau jalan-jalan. Anda tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi berhati-hatilah." Orang tua itu memperingatkan. Kota ini tidak bisa dikatakan besar, tapi juga tidak bisa dikatakan kecil. Ada lebih dari 1.000 keluarga, dan hampir 5.000 orang. Di persimpangan jalan yang paling makmur, ada beberapa restoran dan penginapan, dan sebagian besar toko kelontong juga terkonsentrasi di sana, dan tempat-tempat lain sebagian besar adalah daerah perumahan. Yevan berjalan mengelilingi kota, dan kemudian berjalan keluar kota. Banyak ladang yang dekat dengan kota, dan di kejauhan terdapat hutan pegunungan, tempat para pemburu pergi berburu setiap hari. Roar! Gelombang raungan datang dari kedalaman hutan pegunungan, tetapi Yevan tidak khawatir, dan malah menunjukkan ekspresi bahagia. Kota ini memang bisa membuatnya berkultivasi dengan tenang, tidak hanya damai, tetapi juga dekat dengan pegunungan, dan pasti ada binatang buas dan ramuan roh yang aneh, yang semuanya dia butuhkan. Yevan berjalan mengelilingi gunung kurang dari setengah hari, tapi dia tidak pergi terlalu jauh. Dia punya banyak waktu di masa depan, jadi tidak perlu terburu-buru. Ketika hari menjelang siang, dia mulai berjalan keluar, dan di sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pemburu dan pengumpul ramuan. Kehidupan orang biasa benar-benar tidak mudah. Yevan menghela nafas, dia menemukan bahwa beberapa pemburu membawa beberapa hewan buruan, dan pada saat yang sama, mayat berdarah, dan berjalan menuju kota, pasti dibunuh oleh binatang buas saat berburu. Di kejauhan, beberapa rusa roe sedang minum di sungai gunung, dan Yevan diam-diam mengelilingi mereka, dan kemudian melemparkan batu gunung di tangannya, dan dengan keras, seekor rusa roe dihantam ke sungai. Setelah itu, ia berburu rusa roe lainnya di hutan pegunungan, dan baru kemudian ia berjalan kembali. Dalam perjalanan, beberapa pemburu melihat seorang pemuda berusia 11 atau 12 tahun menyeret seekor rusa roe dan seekor rusa roe, dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Yevan tidak keberatan, dia akan tinggal di kota ini untuk waktu yang lama, dan hal-hal ini tidak bisa dihindari. Ketika hari menjelang siang, Yevan kembali ke kota, dan menjual rusa jantan itu ke tukang daging, lalu pergi membeli nasi dan mie, dan membawa rusa jantan itu ke restoran kecil Paman Jiang. Dari jauh, dia bisa melihat bahwa ada banyak orang yang mengelilingi restoran, dan tangisan tak berdaya Ting Ting terdengar di tengah kerumunan. Jantung Yevan langsung berdegup kencang, dan dia segera bergegas. Rambut putih pria tua itu berserakan, dan ada banyak noda darah di wajahnya. Dia duduk di tanah tanpa daya, dan pakaiannya yang sudah ditambal ternoda oleh banyak debu. Ting Ting kecil menangis sedih, dan menggunakan lengan bajunya yang kecil untuk menyeka noda darah di wajah pria tua itu. Dia meneriaki orang-orang di depannya yang berbicara dengan kasar, "Kalian orang jahat, kalian merampok restoran kakek, dan sekarang kami bahkan tidak punya makanan untuk dimakan, dan kalian masih tidak mau melepaskan kami. Jika ada yang ingin kamu katakan, datanglah padaku, jangan perlakukan anak kecil seperti ini."
Paman Jiang melindungi Ting Ting di belakangnya, dan menyeka noda darah di wajahnya. Apa yang kamu inginkan? Kami tidak ingin apa-apa, kami hanya datang ke sini untuk makan, dan Anda malah mengatakan bahwa tidak ada makanan. Untuk apa Anda membuka restoran? Jika memang demikian, langsung saja tutup. Orang jahat, kamu datang setiap hari untuk makan gratis, dari mana kami punya uang untuk memberimu makan? Ting Ting kecil menangis di belakang Paman Jiang. Ada banyak orang di kerumunan yang tidak tahan lagi, tetapi mereka tidak berani maju, dan hanya bisa membujuk Paman Jiang, Penatua Jiang, tutup saja restoran kecil ini, dan pergilah bersama cucumu. Itu benar, ada orang Siulian dalam keluarga mereka, bagaimana mungkin kita manusia mampu menyinggung perasaan mereka? Kalian berdua harus segera pergi. Meskipun kita harus meninggalkan rumah kita, tetap saja lebih baik pergi. Apa yang kalian bicarakan? Pria parubaya dengan wajah kuning itu berdiri, dan tatapannya menyapu orang-orang di sekelilingnya. Suara-suara itu seketika menjadi hening. Kemarahan Yevan melonjak, tetapi dia tidak segera bergerak. Ada seorang kultivator di keluarga mereka, dan dia takut jika dia bertindak gegabah, dia akan membahayakan kakek dan cucunya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Tidak bergerak sekarang bukan berarti dia tidak akan bergerak nanti. Pada saat ini, pria parubaya dan beberapa orang lainnya pergi dengan sombong. Orang-orang di sekitarnya semua maju untuk membujuk Paman Jiang, dan di antara mereka, isak tangis Ting Ting yang patah hati bisa terdengar. Setelah sekian lama, kerumunan orang itu berangsur-angsur bubar. Mata Ting Ting kecil memerah saat dia membantu pria tua itu berdiri, dan mereka berjalan menuju restoran kecil. Melihat orang tua yang baik hati di usia senja diintimidasi seperti ini, dan melihat Ting Ting kecil, yang dipenuhi bercak-bercak, menangis dengan sangat sedih, Yevan merasa sangat marah. Dia melihat ke arah di mana orang-orang pergi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Chapter 73 mengandalkan bodi untuk menaati kitab suci Tao. Saat itu sudah hampir tengah hari dan restoran kecil itu sudah sepi. Tidak ada pelanggan sama sekali dan hanya isak tangis Ting Ting kecil yang terdengar. Yevan mendorong pintu dan masuk sambil menyeret rusa dan membawa bihun. Mata Ting Ting kecil memerah dan dia menggunakan handuk panas untuk menyeka luka orang tua itu dengan hati-hati. Hatinya terasa sakit dan dia menangis sambil menyeka. Ada memar-memar di wajah pria tua yang keriput itu. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya, dan bahkan rambutnya yang putih pun ternoda oleh darah. Bagaimana mungkin para bajingan ini tega melakukan ini? Yevan merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Seorang lelaki tua yang baik hati dengan satu kaki di kuburan menderita serangan yang begitu kejam. Itu benar-benar menyebalkan. Ting Ting kecil sangat imut dan masuk akal. Dia baru berusia 5 atau 6 tahun, tetapi dia juga dicolek di dahinya dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, wajahnya dipenuhi dengan air mata sedih. Sungguh menyayat hati dan menyedihkan. Kakak. Melihat Yevan kembali, air mata Ting Ting kecil kembali menetes dan dia mulai menangis dengan keras. Ting Ting yang baik, jangan menangis. Kakek baik-baik saja. Pria tua itu buru-buru menghibur Ting Ting dan menggunakan tangannya yang tidak berperasaan untuk menghapus air matanya. Kemudian, dia menatap Yevan dengan kaget dan berkata, rusa dan bihun ini. Saya menangkap rusa di hutan dan bihun ditukar dengan rusa. Yevan meletakkan benda-benda itu dan mengeluarkan sebuah botol batu giok kecil. Dia menarik sumbatnya dan menuangkan sedikit cairan 100 rumput. Kemudian, dia mengoleskannya pada luka orang tua itu. Kamu hanya makan makanan dari kami, kamu tidak perlu seperti ini. Orang tua itu tidak pandai berkata-kata. Dia sangat berterima kasih tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Paman, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Makanan memang tidak seberapa, tetapi pikiran dan persahabatan itu sangat penting. Berbicara sampai di sini, Yevan berjongkok dan membantu Ting Ting menghapus air mata di wajahnya dan berkata, Ting Ting, jangan menangis. Aku akan tinggal di sini di masa depan dan tidak akan membiarkanmu merasa dirugikan. Kakak, mata Ting Ting kecil memerah lagi. Bulu matanya yang panjang bergetar dan air matanya menetes. Dia menatap sepatunya yang sudah ditambal dan berkata dengan suara kecil, tapi orang-orang jahat itu akan datang lagi dan menggertak kita. Jangan takut, kakak tidak akan membiarkan orang-orang jahat itu menggertak Ting Ting lagi. Yevan menepuk-nepuk kepalanya dengan kasihan. Gadis kecil yang lucu dan masuk akal itu diintimidasi dan dipermalukan seperti ini. Sangat sulit baginya untuk tenang. Nak, jangan bertindak sembrono. Pria tua itu menghela napas panjang dan berkata,
saya sudah sangat tua, dan saya benar-benar tidak ingin meninggalkan kampung halaman saya. Lagi pula, saya sudah tinggal di sini selama belasan tahun, dan semakin tua, semakin rindu. Saya memiliki perasaan yang tidak terlupakan terhadap tempat ini. Tapi sekarang, saya tidak punya pilihan selain pergi. Demi Tingting, saya telah memutuskan untuk menyerahkan segalanya di sini. Bahkan jika saya harus mengemis dan meninggalkan kampung halaman, saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Kakek. Dua aliran air mata muncul di wajah Xiao Tingting. Anak baik, Tingting, jangan menangis. Paman, jangan katakan hal-hal seperti meninggalkan kampung halamanmu dulu. Setelah menghibur Xiao Tingting, Ye Fan berkata kepada lelaki tua itu, jangan khawatir, aku tidak akan menimbulkan masalah. Pertama, tutup toko ini dan aku akan memikirkan sebuah rencana. Jika saya benar-benar tidak bisa memikirkan apapun, saya akan pergi bersamamu. Ye Fan sangat tahu bahwa manusia memiliki banyak hal yang tidak menguntungkan. Hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan anak laki-laki dan meninggalkan kampung halaman. Orang tua itu telah kehilangan putranya, dan sekarang dia dipaksa meninggalkan kota kecil ini. Sangat mudah untuk membayangkan rasa sakit di hatinya. Dia benar-benar tidak ingin melihat sepasang kakek dan cucu ini mengalami kemalangan. Ceritakan secara rinci, latar belakang seperti apa yang dimiliki klan Li. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Kami akan mengemasi barang-barang kami dan pergi dari sini besok. Kami tidak akan pernah kembali. Sekarang, jangan memprovokasi mereka. Saya bukan orang yang impulsif, jangan khawatir. Pada akhirnya, di bawah pertanyaan Ye Fan yang terus-menerus, pria tua itu akhirnya mengatakan beberapa hal kepadanya. Klan Li adalah salah satu klan terbesar di kota ini. Tampaknya, 3 atau 4 orang dari klan tersebut sedang berkultivasi di luar. Para pembudidaya sangat misterius bagi orang biasa. Mereka tidak dapat dilihat secara normal, sehingga orang-orang di kota sangat takut pada klan Li. Ye Fan merasa bahwa orang tua itu tidak mengatakan beberapa hal. Misalnya, klan Jiang dulunya sangat baik, mereka memiliki sebuah restoran di kota, dan mengapa putranya tiba-tiba meninggal dunia. Dia tidak mengatakan hal-hal ini. Tingting, hangatkan handuk dengan air panas untuk kakek. Setelah menyuruh Tingting pergi, pria tua itu berkata, adik kecil, saya tahu kamu bukan anak biasa. Kamu bisa menangkap rusa di usia yang begitu muda, jadi kamu mungkin tahu beberapa kultivasi. Orang tua itu melanjutkan. Putra dan menantunya sebenarnya juga seorang kultivator. Beberapa tahun yang lalu, mereka sangat dihormati oleh sekte tertentu. Bahkan klan Li di kota berhubungan baik dengan mereka dan tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Gua kabut. Ye Fan sangat terkejut. Sekte tempat putra lelaki tua itu berada sebenarnya adalah salah satu dari 6 surga gua di kerajaan Yan. Jaraknya hanya 200 mil dari kota. Beberapa orang dari klan Li juga berkultivasi di gua kabut. Salah satu dari mereka memasuki sekte pada waktu yang hampir bersamaan dengan putra lelaki tua itu, tetapi prestasinya jauh tertinggal. Anak klan Li memiliki niat buruk dan berperilaku tidak pantas. Dia melakukan hal yang jahat dan anak saya terlalu jujur, jadi dia tidak bisa tidak bertindak. Pada akhirnya, dia menjadi musuh yang hebat. Bakat ayah Tingting sangat luar biasa. Dia sangat dihargai di gua kabut, jadi dia tidak takut pada murid klan Li yang memasuki sekte pada saat yang sama dengannya. Namun cuaca tidak dapat diprediksi, dan orang-orang mengalami keberuntungan dan kesialan. 2 tahun lalu, ketika orang tua Tingting meninggalkan gunung untuk mengumpulkan ramuan roh, sayangnya mereka meninggal secara tragis di bawah cakar burung petir. Setelah orang tua Tingting meninggal, klan Li tidak lagi memiliki keraguan. Pertama-tama mereka mengambil restoran milik kakek tua itu, dan kemudian mengambil penginapannya. Mereka memaksa kakek dan cucunya yang malang itu untuk melakukan hal tersebut, namun mereka tetap tidak mau melepaskannya. Pada saat ini, Xiao Tingting kembali setelah mencuci handuk. Dia tampak seperti boneka porselen, tetapi dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya. Mengapa orang baik selalu diintimidasi di dunia ini, sementara orang jahat hidup sampai usia 100 tahun? Mendengar kata-kata mudanya dan melihat ekspresinya yang dirugikan, Ye Fan dan lelaki tua itu saling memandang dalam diam, tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Masih banyak orang baik di dunia ini. Tingting hanya melihat satu sisi, semuanya akan lebih baik di masa depan. Ye Fan tidak ingin hati kecilnya mengembangkan emosi negatif terlalu dini. Ya, kakakmu adalah orang yang baik. Dengan membantu kami seperti ini, dia dan Tingting akan berumur panjang.
Orang tua itu menampakkan senyum ramah dan berkata, "Hari ini, saya akan merebus daging rusa untuk dimakan Ting-Ting." Pria tua itu mengikuti saran Ye Fan dan menutup restoran kecil itu. Pada siang hari, mereka bertiga menyantap hidangan mewah. Wajah kecil Ting-Ting memerah dan dia akhirnya tersenyum lagi. Dia tidak ingin bertindak gegabah, takut bahwa dia akan melibatkan orang tua dan Ting-Ting kecil. Akan menjadi hal yang paling menyedihkan untuk menyakiti orang lain alih-alih menolong mereka. Ada banyak orang dari klan Li yang berkultivasi di Gua Kabut. Ye Fan tidak merasa percaya diri. Bagaimanapun, dia baru saja mulai berkultivasi. Dan ini bukanlah hal yang paling merepotkan. Hal yang paling merepotkan adalah ada seseorang dari klan Li yang berkultivasi di sekte super abadi di luar negeri Yan. Dia sepertinya memiliki prestasi yang luar biasa. Klan Li sangat sulit untuk dihadapi. Sepertinya saya harus memikirkan cara lain. Hal ini membuat Ye Fan semakin bertekad untuk berkultivasi. Dia harus menjadi lebih kuat atau tangan dan kakinya akan diikat. Bahkan jika dia ingin membantu Paman Jiang dan Ting-Ting kecil yang menyedihkan, akan sulit untuk melakukannya. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa membiarkan para bajingan yang menyerang hari ini pergi. Ye Fan tidak terburu-buru bertindak. Impulsif hanya akan merusak segalanya. Dengan tenang ia kembali ke restoran kecil dan mulai bermeditasi setelah memasuki kamarnya. Setelah mendapatkan buku halaman emas dan tembaga hijau misterius, dia belum memeriksanya dengan benar. Sekarang dia memutuskan untuk memulai dengan buku halaman emas terlebih dahulu. Dia menggunakan kitab suci Dao dan mulai melihat ke dalam. Lautan kepahitan keemasan seukuran kacang kuning itu seperti bulan ilahi dalam kegelapan. Tembaga hijau yang sederhana dan mengesankan berada di tengah lautan kepahitan keemasan. Benda itu tidak bergerak, kokoh seperti batu, dan tidak bersuara. Buku halaman emas terdorong ke tepi lautan kepahitan. Cahaya cemerlang mengalir dan berkilauan dengan semburat cahaya ilahi. Karakter-karakter kecil yang padat di atasnya seperti bintang, memancarkan cahaya keemasan, suci dan halus. Buku halaman emas sepertinya ingin kembali ke tengah lautan kepahitan. Namun, tidak peduli seberapa menyilaukannya, ia tidak bisa menggerakkan tembaga hijau itu sama sekali. Ia hanya bisa melayang di tepi lautan kepahitan. Pikiran Ye Fan benar-benar tenggelam dalam buku halaman emas di lautan kepahitan. Namun, dia mengalami masalah yang sama seperti yang terakhir kali. Setiap karakter kecil di buku halaman emas memancarkan sinar cahaya seperti jarum emas. Hal itu membuat pikirannya sakit, dan dia tidak bisa melihat karakter-karakter itu dengan jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tidak ada cara untuk mengembangkan metode misterius pada buku halaman emas ini? Ye Fan mengerutkan kening. Ini seperti memiliki gunung harta karun, tetapi dia tidak bisa mengambil kekayaan apapun. Dia bahkan tidak bisa mengambil koin tembaga di tangannya. Tiba-tiba, Ye Fan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Pola Buddha dibentuk oleh alam. Gelap, sederhana, dan alami. Ada aura zen yang samar-samar yang datang darinya. Pohon Bodhi dapat membantu orang membuktikan Tao mereka. Biarkan saya mencobanya dengan benih Bodhi ini. Karena benih Bodhi inilah Ye Fan memperoleh kitab suci kuno misterius dari peti mati perunggu. Pada saat ini, dia tidak dapat membaca metode misterius yang tercatat dalam buku halaman emas, jadi dia ingin mencoba dengan benih Bodhi yang ajaib ini. Pohon Bodhi memiliki nama lain. Pohon itu adalah pohon kebijaksanaan, pohon pencerahan, dan pohon pemikiran. Legenda mengatakan bahwa pohon ini dapat membangkitkan keilahian seseorang dan mencerahkan dirinya sendiri. Saat Ye Fan memegang benih Bodhi, dia mulai menggunakan metode misterius yang tercatat dalam kitab suci Tao. Tiba-tiba, benang-benang emas mengalir keluar dari lautan kepahitan dan berkumpul menuju benih Bodhi. Pada saat itu, ia tidak tahu apakah itu hanya ilusi atau benih Bodhi benar-benar bekerja. Dia merasa pikirannya kosong dan sangat damai. Dia mulai melihat ke dalam lautan kepahitan lagi dan melihat buku halaman emas. Ini benar-benar berhasil. Ye Fan kagum. Benih Bodhi membuat pikirannya kosong dan tenang. Dia dengan mudah melihat melalui cahaya keemasan dan melihat kata-kata kuno di atas kertas emas. Jarum-jarum emas yang menusuk matanya tampak melunak dan tidak lagi melukai matanya. Saya telah membuka harta karun. Bahkan dengan benih Bodhi di tangannya, Ye Fan tidak bisa tenang. Dia sangat bersemangat. Dia membuka gulungan laut reinkarnasi yang lengkap dari kitab suci Dao. Karakter-karakter kuno bertransformasi menjadi kemegahan ilahi, yang terus-menerus mencetak diri mereka ke dalam mind stigmanya seperti bintang-bintang yang bersinar terang di langit. Chapter 74 Alam Besar.
Halaman emas ini misterius dan tak terduga. Karakter-karakter yang padat di atasnya tidak terbaca, tetapi berubah menjadi bintang-bintang yang melesat ke arah pikiran Ye Fan. Pada saat itu, Ye Fan merasakan cahaya keberuntungan turun dari langit, mata air suci memancar dari bumi, bunga teratai bermekaran, dan rumput giok bertunas. Cahaya-cahaya ilahi memenuhi langit, naga dan burung phoenix menari, kura-kura hidup mengembuskan ki keberuntungan, ki ungu datang dari timur, cahaya keemasan datang dari barat, cahaya ilahi 5 warna bersinar, dan pelangi ilahi 7 warna melintasi langit. Banyak adegan ajaib, metode yang tak ada habisnya, muncul satu demi satu. Itu misterius, seperti musik surgawi, seperti nyanyian pujian Dao Agung, bergemuruh di benak Ye Fan. Ia berada dalam keadaan trans, seakan-akan sedang mabuk, seperti gurun pasir yang sudah lama kering dan bertemu dengan embun. Pasir kuning yang tak berujung secara bertahap dipenuhi dengan vitalitas. Ye Fan merasa seolah-olah banyak jendela tiba-tiba terbuka, dan semua jenis cahaya ilahi melesat ke arahnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menggenggam sesuatu, tetapi cahaya melewati celah di antara jari-jarinya. Sangat sulit untuk menggenggamnya. Ini bukan kultivasi, tidak ada yang bisa memahami kebenaran yang begitu mendalam dalam waktu singkat. Ini adalah semacam dampak. Gulungan lautan reinkarnasi dari kitab suci Tao seperti Bima Sakti yang turun dari 9 surga, cahaya perak yang memancar, megah. Apa yang dikatakan gulungan ini? Itu mengalir ke dalam pikiran Ye Fan dengan cara yang sangat umum, memungkinkan dia untuk secara kasar memahami apa yang harus dia kembangkan, dan alam apa yang harus dia capai. Lautan kegetiran, mata air kehidupan, jembatan ilahi, dan paramita, keempat alam ini dengan sempurna menjelaskan makna dari gulungan lautan reinkarnasi dalam kitab suci Tao. Seorang kultivator pertama-tama harus membuka lautan kegetiran, secara bertahap memperkuatnya. Baru setelah itu seseorang dapat menjelajahi roda kehidupan, karena keduanya saling tumpang tindih. Kemudian, esensi kehidupan yang tak berujung dilepaskan, bertahan di atas lautan kepahitan, meluap ke setiap bagian tubuh, menyehatkan daging, organ, dan tulang, memperkuat cangkang daging, dan mulai melampaui manusia. Ini adalah alam pertama dari gulungan lautan reinkarnasi, lautan kepahitan. Lautan kepahitan menutupi roda kehidupan, satu di atas yang lain, saling tumpang tindih. Setiap tahun, sebuah tanda akan ditinggalkan pada roda kehidupan, sampai roda kehidupan itu penuh dengan bekas luka dan benar-benar runtuh. Pada saat itu, umur seseorang akan habis, dan mereka akan mati. Jika dia ingin mengubah situasi ini, maka satu-satunya cara adalah dengan membuka lorong di lautan kesengsaraan yang mengarah langsung ke dasar laut dan terhubung dengan roda kehidupan untuk memungkinkan sejumlah besar esensi vitalitas keluar dan menghentikan korosi lautan kesengsaraan. Hanya dengan begitu dia bisa memperpanjang umurnya. Membuka mata air kehidupan di lautan kepahitan yang sunyi dan menghubungkannya dengan roda kehidupan, memungkinkan mata air ilahi mengalir, ini adalah alam kedua dari kitab suci lautan reinkarnasi, mata air kehidupan. Hanya dengan cara ini seorang kultivator akan memiliki sumber kekuatan, dan hanya dengan demikian mereka akan dapat melaksanakan berbagai teknik mistik dan kemampuan ilahi, memiliki kekuatan yang tak terduga. Ini adalah langkah penting bagi seorang kultivator untuk bertransformasi. Selama sumber kekuatan ilahi belum habis, kekuatan sihir mereka tidak akan ada habisnya. Faktanya, pelangi ilahi yang dikendalikan oleh para kultivator adalah cahaya ilahi yang mengalir dari mata air kehidupan mereka. Setelah mencapai alam mata air kehidupan, seseorang akan dapat mengendalikan pelangi untuk terbang di langit dan masuk ke dalam tanah. Ada banyak sekali teknik mistik yang tak terhitung jumlahnya. Misteri tubuh manusia tidak ada habisnya, dan para kultivator yang kuat tidak ingin terjebak di laut kepahitan. Mereka ingin menjelajahi alam rahasia lain yang tidak diketahui dari tubuh manusia, jadi ada proses menyeberangi lautan kepahitan dengan paksa. Teknik-teknik mistik yang tercatat dalam kitab suci Dao memiliki momentum yang tak tergoyahkan. Bahkan jika lautan kegetiran tidak terbatas, tidak perlu menengok ke belakang. Seseorang harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menerobos belenggu. Untuk mencapai tujuan mereka, para kultivator perlu mengubah cangkang daging mereka dan membentuk segmen meridian ilahi di lautan kegetiran untuk membantu mereka menerobos rintangan dan mencapai ujung lautan kegetiran. Ini adalah proses yang sulit dan panjang. Orang yang berkultivasi akan menjadi lebih kuat semakin ia menderita, dan pada akhirnya, lautan reinkarnasi akan menyublim, membentuk meridian ilahi langit dan bumi, dan melepaskan potensi tubuh yang tak berujung. Ini adalah alam ketiga dari kitab suci lautan reinkarnasi, jembatan ilahi.
Pada tahap kultivasi ini, tekad kultivator harus sangat kuat dan tidak dapat digoyahkan. Hanya dengan begitu mereka dapat melihat melalui kepalsuan dan kabut dan terus mencari pantai mereka sendiri. Dalam proses ini, tidak hanya kulit daging yang harus berubah, tetapi rohnya juga harus menyublim. Roh dan cangkang harus menjadi satu, menerobos belenggu dan melampaui diri sendiri. Hanya dengan begitu seseorang dapat kembali ke asal mereka dan menemukan akar mereka. Jembatan ilahi itu seperti pelangi, berhasil menyeberangi lautan kepahitan. Ini adalah alam keempat dari kitab suci lautan reinkarnasi, pantai seberang. Sesampainya di seberang pantai, daging dan darah, organ dan tulang dari orang yang berkultivasi akan layu, dan kemudian akan terjadi kelahiran kembali yang berbeda, terus-menerus terlahir kembali sebanyak 9 kali, menyelesaikan perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu. Lautan kegetiran, mata air kehidupan, jembatan ilahi, pantai seberang, keempat alam besar ini terpisah satu sama lain, seperti langit dan bumi. Untuk menerobosnya sangatlah sulit. Jadi setelah mencapai alam besar kedua, mata air kehidupan, seseorang dapat mengendalikan pelangi untuk melakukan perjalanan. Bagi orang seperti itu untuk membunuh seorang pembudidaya tahap laut pahit, akan semudah menghancurkan semut. Ye Fan bergidik. Dia memikirkan tetuahan, yang kultivasinya setidaknya berada pada tahap musim semi kehidupan. Di antara empat alam besar, perbedaan kekuatannya sangat besar, seperti jurang antara langit dan bumi. Untuk mengklasifikasikan Ye Fan sebagai pembudidaya tahap laut pahit benar-benar agak dipaksakan, karena laut pahit emas yang dia buka terlalu kecil, hanya sebesar kacang kedelai. Ye Fan tidak patah semangat. Bagaimanapun, dia baru saja mulai berkultivasi. Waktunya terlalu singkat, untuk mendapatkan pencapaian seperti itu sungguh tidak mudah. Selain itu, Sea of Bitterness miliknya berbeda dari yang lain. Itu cerah dan menyilaukan, tanpa aura mematikan sedikit pun. Setiap kali dibuka, itu akan mengguncang langit dan bumi, seperti lautan emas yang bergelombang. Ini pasti tidak biasa. Kemudian, Ye Fan memikirkan cucu tetuahan, Han Feiyu. Meskipun, mata air kehidupan ilahi, miliknya tidak dapat menyembur keluar, dan belum mencapai alam besar kedua, mata air kehidupan, tetapi dia sudah bisa mengendalikan segel harta karun kayu hijau. Pembudidaya laut pahit, seperti itu yang telah menggenggam harta karun sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Ye Fan menerima dampak dari tren umum. Rasanya seperti mimpi. Bab lautan reinkarnasi dari kitab suci Dao, seperti gulungan gambar sejarah yang luar biasa, terbentang di dalam hatinya, dan kemudian seperti sungai suci yang bergelombang yang membelah langit dan bumi, mengalir deras, memungkinkannya untuk memahami makna sejati yang mendalam. Tidak ada kultivasi khusus, tetapi pembaptisan agung ini telah banyak memberi manfaat baginya. Ini adalah semacam pemahaman tentang kultivasi secara keseluruhan, yang memungkinkannya untuk memahami arah, dan tahu bagaimana menempuh jalan di masa depan. Ada beberapa perbedaan dari kitab suci Tao, yang saya amalkan sebelumnya. Setelah Ye Fan memahami makna umum, dia mulai mempelajarinya dengan cermat dari awal, dan tiba-tiba menemukan ketidaknormalan. Dia menemukan bahwa teknik misterius yang tercatat di halaman emas ini berbeda dengan kitab suci Dao, yang dia latih di roh reruntuhan surga. Hanya beberapa baris pembuka dari aksara kuno yang agak berbeda. Tampaknya setelah lautan reinkarnasi kitab suci Dao hilang, meskipun beberapa fragmen diturunkan, tetapi tidak cukup akurat. Ye Fan diam-diam bersukacita. Jika dia secara tidak sengaja mendapatkan halaman emas ini, kemungkinan besar dia tidak akan pernah mengetahui kekurangan dari kitab suci Dao yang telah dia latih sebelumnya. Perasaan misterius muncul di dalam hatinya. Dia merasa bahwa hatinya kosong. Setelah teknik mistik diperbaiki, benang emas yang mengalir keluar dari lautan penderitaan meningkat. Benang-benang itu mengalir ke arah anggota tubuh dan tulang-tulangnya, membuat seluruh tubuhnya menjadi nyaman. Daging, darah, organ, dan tulang-tulangnya semuanya dipelihara. Pada saat ini, dia sepertinya memiliki energi yang tak habis-habisnya. Pada saat yang sama, beberapa perubahan aneh terjadi di langit di atas lautan kepahitan emas Ye Fan. Semua jenis fenomena aneh muncul. Kemegahan ilahi muncul, seperti bintang pada awalnya, dan kemudian seperti kekacauan. Ki dihembuskan dan menyebar, keluar dari ketiadaan. Kabut berkabut bertahan, dan sinar ilahi bersinar. Ada ribuan perubahan tanpa pola yang tetap. Langit di atas laut keemasan selalu berubah-ubah. Satu saat, langit penuh dengan bintang, dan saat berikutnya, langit menjadi sunyi. Pertumbuhan dan kemunduran, kemakmuran dan kehancuran terus berulang, terus-menerus bergantian dengan reinkarnasi.
Apakah ini perubahan yang dimiliki kitab suci Dao yang sebenarnya? Ye Fan sangat terkejut. Pada saat ini, dia merasakan vitalitas yang kuat dari langit dan bumi yang menggabungkan Qi untuk melahirkan segala sesuatu, dan dia juga memahami ketidakberdayaan alam semesta dan langit berbintang yang layu. Baru setelah sekian lama kemudian, semuanya menjadi tenang, dan lautan kepahitan keemasan menjadi lebih pekat. Di masa lalu, itu seterang bulan, tetapi sekarang seterang matahari. Benang emas yang meluap bahkan lebih berkobar, dan ada vitalitas yang sangat kuat. Kitab suci Dao yang asli memang luar biasa. Ye Fan menghela nafas. Dia percaya bahwa dia bisa melangkah lebih jauh dan mematahkan kutukan tubuh suci orang-orang dahulu. Namun, dia tidak berpuas diri dan berpuas diri, karena dia tahu bahwa ada beberapa kitab suci kuno di wilayah Tandus Timur yang sebanding dengan kitab suci Tao. Semuanya sangat mendalam, dan semuanya adalah bab-bab lengkap yang tidak hilang. Sekarang, mereka semua berada di tangan tanah suci dan keluarga para leluhur. Saat ini, teknik misterius yang saya praktikkan tidak lebih buruk daripada orang lain, dan titik awal saya tidak lebih rendah daripada orang lain. Mata Ye Fan bersinar terang saat dia berkata, aku pasti akan bisa membuka lautan kepahitan, membiarkan mata air ilahi berdeguk, membentuk jembatan antara langit dan bumi, mencapai sisi lain, dan terlahir kembali 9 kali berturut-turut, menyelesaikan metamorfosis keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. N. Chapter 75 Jurang yang tampak tak berdasar. Setelah makan malam, Ye Fan terus memahami kitab suci Dao. Sepanjang malam, dia tenggelam dalam keadaan misterius. Lautan kepahitan keemasan terhampar dan keluar dari kehampaan. Bintang-bintang bersinar, kekacauan kabur, dan selalu berubah. Baru pada hari kedua ia terbangun dari kondisi ini. Dia tidak merasa lelah sama sekali. Esensi kehidupan di lautan kepahitan meluap, membuatnya merasa segar kembali. Kakak, sudah waktunya sarapan. Ting-ting kecil melompat dan memanggilnya untuk makan. Wajah kecilnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Meskipun pakaian yang dikenakannya tidak pas dan compang camping dengan banyak tambalan, namun hal itu tidak dapat menyembunyikan kecemerlangan unik dari wajahnya yang cerah seperti anak kecil. Ye Fan menghela nafas. Seorang anak tetaplah seorang anak. Dia telah mengalami tragedi seperti itu kemarin dan menderita begitu banyak keluhan. Dia menangis dengan sangat sedih, tetapi ketika dia bangun, dia tidak lagi sedih dan dengan cepat melupakan semua ketidakbahagiaan itu. Apakah Ting-ting bahagia? Ye Fan bertanya sambil tersenyum. Ya. Ting-ting mengangguk dengan serius dan berkata, sekarang ada makanan, kakek tidak perlu enggan makan. Dia menyimpannya untukku. Tentu saja, Ting-ting senang. Ye Fan terkejut. Ternyata kebahagiaan beberapa orang begitu sederhana. Bisa makan membuat Ting-ting begitu puas. Dibandingkan dengan mereka yang mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan ketenaran dan kekayaan, standar ini terlalu rendah. Mungkin karena kebahagiaan sederhana inilah kecantikan yang begitu murni lahir. Melihat wajah kecilnya yang memerah dan penuh dengan senyuman, Ye Fan merasa sangat tersentuh. Dia dengan penuh kasih sayang menyentuh kepalanya dan kemudian menariknya keluar dari rumah. Ketika hari menjelang siang, pria parubaya dari keluarga Li datang lagi. Melihat restoran kecil itu sudah tutup, dia menendangnya beberapa kali dan mengumpat, buka pintunya, kakek ada di sini untuk makan. Di dalam restoran kecil itu, Ting-ting sangat gugup. Matanya yang besar penuh dengan ketakutan. Dia bersandar erat pada lengan pria tua itu, takut orang-orang itu akan masuk. Paman Jiang dengan lembut menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan suara pelan. Ye Fan berdiri di dalam rumah dan mendengarkan umpatan-umpatan yang tidak menyenangkan itu. Dia perlahan-lahan mengerutkan kening dan matanya menjadi lebih dingin. Baiklah, Pak Tua Jiang, jika Anda tidak berbisnis, tunggu saja sampai mati kelaparan. Umurmu sudah 70 atau 80 tahun, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Orang yang berada di luar mengumpat dan menghancurkan 2 pot bunga di luar pintu. Kemudian, dia menggunakan belati untuk mengukir pintu hingga tidak bisa dikenali lagi. Setelah itu, barulah dia pergi dengan angkuh. Kakek. Setelah sekian lama, Ting-ting dengan takut-takut berkata, apakah orang-orang jahat itu akan datang besok? Ting-ting berbisik, orang-orang jahat itu melakukan kejahatan setiap hari. Mengapa tidak ada orang baik yang datang untuk menghukum mereka? Ye Fan merasa bahwa di dunia ini, kata-kata seorang anak kecil memang yang paling benar. Ada banyak ketidakadilan, tetapi tidak semuanya bisa dipedulikan. Ting-ting, jangan khawatir. Mereka tidak akan datang besok. Ye Fan berjongkok dan tersenyum, ayo, mari kita makan. Aku akan membuatkanmu hidangan yang enak untuk makan siang. Ye Ting Ye 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 Fan School.
Don, aku bilang, ting 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 in. Kakak, kamu tahu cara memasak. Mata Ting 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 dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar karena tidak percaya. Aku tidak percaya. Kakek bisa memasak apa saja. Dulu, saat kami masih memiliki restoran, kakek memasak makanan lezat untukku setiap hari. Iga bakar asam manis. Sudahkah Anda mencobanya? Iga babi asam manis, apakah Anda pernah memakannya? Bahkan pria tua di sampingnya pun bingung. Seperti yang diharapkan, Ting Ting menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, bagaimana bisa gula dimasukkan ke dalam iga babi? Bahkan pria tua di sampingnya pun bingung. Pada akhirnya, Ye Fan hanya bisa menjadi ahli strategi. Keterampilan kulinernya sangat buruk, tetapi setelah lelaki tua itu mempelajari metodenya, dia melakukannya sendiri dan akhirnya membawa iga rusa asam manis ke meja. Ting Ting kecil bersenang-senang menyantap makanan ini dan dipenuhi dengan senyum bahagia. Ye Fan menyukai suasana yang harmonis dan penuh kegembiraan seperti ini. Hal ini membuatnya merasa betah dan samar-samar memberinya rasa nyaman. Setelah makan siang, pria tua itu membiarkan Ting Ting tidur siang. Dia menyeduh sepanci teh kasar dan membawanya ke meja persegi yang bersih. Dia bertanya pada Ye Fan, "Nak, apakah kamu akan melakukan sesuatu? Jangan gegabah." Ye Fan tersenyum dan berkata, "Paman, jangan khawatir, tidak akan ada yang salah. Faktanya, siapapun bisa menjadi orang jahat, itu hanya masalah apakah mereka mau atau tidak. Apa yang akan Anda lakukan? Jika saya benar-benar memikirkannya, tidak sulit untuk menyakiti orang lain. Saya memiliki 100 cara untuk membalas dendam pada mereka. Namun demikian, tidak perlu melakukan hal itu. Saya bisa menggunakan metode yang paling sederhana. Saya akan memastikan mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri dan mencari masalah. Ketika saya memiliki waktu di masa depan, saya akan merawat mereka." Dia sudah mengetahui bahwa keluarga Lee harus pergi ke kabupaten untuk membeli makanan dan barang setiap bulan. Mereka praktis memonopoli separuh bisnis di kota kecil itu. Besok adalah hari untuk pergi ke kabupaten untuk melakukan pembelian besar. Pria parubaya berwajah kuning itu adalah seorang pelayan keluarga Lee. Dalam keadaan normal, dia bertanggung jawab atas masalah ini. Daerah itu berjarak sekitar 70 hingga 80 li dari kota kecil. Daerah itu jauh lebih makmur daripada kota kecil dan memiliki populasi puluhan ribu orang. Ada banyak toko di kedua sisi jalan dan suara orang berjualan terdengar tanpa henti. Jarak ini sama sekali tidak menjadi masalah bagi Ye Fan, yang fisiknya jauh melampaui orang biasa. Dia dengan mudah tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Setelah menukarkan hewan buruan yang ia tangkap di hutan dengan koin, ia membelikan banyak permen dan makanan ringan untuk Ting Ting. Dia kemudian membeli beberapa pakaian dan sepatu kecil untuknya dan akhirnya membeli barang-barang yang dia butuhkan untuk besok. Dia baru kembali ketika langit mulai gelap. Alasan utama dia keluar hari ini adalah untuk memeriksa jalan antara kota kecil dan kabupaten. Dia ingin melihat tempat yang sunyi dan terpencil. Ye Fan tidak kembali sampai lampu dinyalakan. Melihat bahwa dia selamat dan sehat, hati pria tua itu yang khawatir akhirnya menjadi tenang. Di sisi lain, Ting Ting kecil sangat senang dan bersemangat. Ia memegang baju-baju indah itu dengan senyum bahagia di wajahnya. Dia membuka kantong kertas berisi permen dan makanan ringan dan memasukkan makanan lezat ke dalam mulut pria tua itu dan Ye Fan sebelum makan dengan senang hati. "Ting Ting, kenapa kamu tidak ganti baju?" Ye Fan bertanya padanya. "Aku akan memakainya nanti." Pakaian Ting Ting saat ini masih bisa dipakai. Dia dengan hati-hati membungkus pakaian baru itu. Melihat pakaian-pakaian lama yang diperbaiki dan dijahit berulang kali, Ye Fan merasa sedikit sedih. Seorang anak dari keluarga miskin membuat hati seseorang sakit. Dia begitu bijaksana di usia yang begitu muda. Meskipun itu adalah ucapan yang tidak disengaja, namun itu membuatnya sulit untuk tenang. Jangan khawatir, Ting Ting akan memiliki pakaian baru untuk dipakai setiap hari di masa depan. Cepatlah berganti pakaian. Ye Fan merasa bahwa jika seorang gadis imut seperti Ting Ting dan pria tua yang baik hati seperti Paman Ji yang diintimidasi lagi, itu tidak bisa dimaafkan. Malam itu, Ye Fan terus memahami kitab suci Tao. Dia menemukan bahwa ketika dia memegang benih bodhi di tangannya, hatinya akan menjadi sangat jernih dan pemahamannya tentang kitab suci Tao menjadi jauh lebih dalam. Seperti yang diharapkan dari pohon pemahaman jalan. Ye Fan dengan cepat memanjat tebing dan berganti pakaian menjadi satu set pakaian hitam. Dia menutupi wajahnya dan mengenakan sepasang tongkat untuk menyamar sebagai orang dewasa.
Kemudian, dia membuka semua tong minyak yang telah dia siapkan kemarin dan menunggu dengan tenang sampai orang-orang keluarga Li kembali. Baru setelah langit menjadi gelap, suara bergulir datang dari jalan pegunungan. Ada lebih dari selusin gerobak besar, semuanya syarat dengan barang-barang. Dari sutra dan kain hingga kebutuhan sehari-hari dan makanan, ada semua yang bisa dipikirkan. Ye Fan berdiri dan melemparkan tong minyak ke bawah dengan sekuat tenaga. Suara peng-peng terus-menerus terdengar. Selusin gerobak itu basah kuyup oleh minyak, dan orang-orang di bawahnya langsung panik. Minyak, ini minyak, ada yang ingin membakar gerobak. Orang-orang keluarga Li berteriak. Banyak orang melarikan diri dengan panik, tetapi beberapa orang mencari orang yang ingin membakarnya. Pada saat itu, seseorang akhirnya melihat Ye Fan di atas ngarai. Dia tinggi dan mengenakan pakaian hitam. Obor di tangannya dilemparkan ke bawah satu demi satu. Puff, puff, puff. Api yang berkobar segera menyala, dan selusin gerobak langsung berubah menjadi lautan api. Api tidak mungkin dipadamkan, dan kobarannya membumbung tinggi ke langit. Siapa kamu? Kamu berani membakar barang-barang keluarga Li? Apakah kamu tidak takut diburu oleh para pembudidaya? Pria parubaya berwajah kuning itu berteriak panik. Dengan begitu banyak barang yang hancur, dia sudah bisa membayangkan konsekuensi yang mengerikan ketika dia kembali. Peng! Satu tong minyak lagi dilemparkan ke bawah, dan hampir mengenai kepalanya. Pakaiannya disiram dengan banyak minyak, dan kemudian nyala api jatuh. Pria parubaya berwajah kuning itu segera berteriak dengan sedih, dan seolah-olah hidupnya bergantung pada hal itu, dia bergegas menuju aliran sungai di kejauhan. Ye Fan menyapu pandangannya dan menyembunyikan sosoknya di atas lembah. Kemudian, dia dengan cepat melepas sepatu kuda-kudanya dan melepas pakaian hitamnya. Dengan membawa benda-benda ini, dia terbang. Malam itu, seluruh kota Cool Breeze terguncang. Kerugian yang dialami keluarga Li sangat besar. Lebih dari selusin gerobak barang terbakar habis, tidak ada yang tersisa. Ada juga 7 atau 8 orang yang mengalami luka bakar. Sulit bagi kota kecil itu untuk tenang sepanjang malam. Keluarga Li sepertinya sudah gila, dan mereka praktis pergi dari rumah ke rumah untuk mencari petunjuk. Hanya sampai larut malam, kota kecil itu baru tenang. Keluarga Li merasa bahwa orang-orang di kota itu tidak berani melakukan hal ini. Mereka tidak memiliki keterampilan dan keberanian seperti itu. Mereka menduga bahwa itu adalah musuh yang jauh. Keluarga Li segera menjadi gugup, dan mereka memerintahkan orang-orang untuk mengirim pesan ke Misty Paradise malam itu juga. Malam itu, Ye Fan diam-diam meninggalkan restoran kecil itu dan pergi ke kedalaman gunung. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia tidak tahu seberapa dalam hutan gunung yang dia masuki, tapi akhirnya dia menemukan sebuah gua batu. Ye Fan menggunakan batu besar untuk menyegel dirinya sendiri di dalam, dan kemudian mengeluarkan semua obat roh. Anggrek ular giok selembut batu giok lemak kambing, dan dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan. Batang emas yang ditinggalkan oleh roh kayu kuno tampak menyilaukan, dan cahaya cemerlang beredar. Ye Fan memegang biji bodi di tangannya, dan menenangkan pikirannya untuk memahami kitab suci Tao. Hanya ketika dia merasakan lautan kegetiran bergetar, dan merasa bahwa dia bisa menembusnya, barulah dia memakan anggrek ular giok. 1 jam kemudian, meskipun gua itu terhalang oleh batu besar, namun gua ini masih mengeluarkan gelombang suara. Berkas cahaya keemasan mengalir seperti tsunami, dan suara ombak bergemuruh tanpa henti. Baru pada paruh kedua malam semuanya menjadi tenang. Ye Fan melihat ke dalam dan menemukan bahwa lautan kepahitan yang berwarna keemasan itu telah membesar 2 kali lipat. Dia memindahkan batu besar itu dan bergegas keluar dari gua. Tubuhnya ringan dan sehat, dan kekuatan serta kecepatannya meningkat pesat. Dia berlari dengan cepat di hutan pegunungan seperti gumpalan asap. Pada akhirnya, dia kembali ke gua dan menutup pintu masuk gua dengan batu besar lagi. Tanpa ragu-ragu, dia menelan batang emas yang ditinggalkan oleh roh kayu kuno, dan kemudian memegang biji bodi di tangannya untuk memahami kitab suci Tao. Pada paruh kedua malam itu, terdengar suara yang memekakkan telinga di dalam gua. Batu besar yang menghalangi pintu masuk gua tiba-tiba runtuh, dan batu-batu itu melesat ke segala arah. Rasanya seperti letusan gunung berapi, dan juga seperti Bima Sakti 9 surga yang turun ke bawah. Gua itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, tsunami mengguncang langit, dan guntur tak henti-hentinya. Lautan kepahitan Ye Fan berubah menjadi lautan keemasan, dan terus bergulung tinggi ke langit. Situasi ini berlangsung selama 2 jam penuh, dan kemudian suara menakutkan itu perlahan-lahan mereda.
Cahaya ilahi berangsur-angsur memudar, dan Ye Fan bergegas keluar dengan cepat. Gua di belakangnya mengeluarkan suara gemuruh dan dengan cepat runtuh. Alasan mengapa gua itu tidak runtuh sebelumnya adalah karena cahaya keemasan menopangnya. Lautan kepahitan emas telah meluas dari ukuran kacang kedelai menjadi sebesar telur merpati dalam semalam. Lautan itu telah meluas beberapa kali. Dia sangat terkejut. Semua ini disebabkan oleh batang emas yang ditinggalkan oleh roh kayu kuno, yang mengandung esensi kehidupan 10 kali lebih banyak daripada anggrek ular giok. Itu benar-benar harta karun yang langka. Ye Fan tidak bisa tenang. Dia menemukan bahwa tubuhnya seperti jurang maut, dan dia tidak perlu khawatir efek obatnya terlalu kuat. Selama dia bisa memberikan esensi kehidupan yang cukup, dia bisa terus membuka lautan kepahitan. Apakah kutukan dari tubuh suci orang-orang dahulu tidak muncul padaku? Ataukah ini kutukan? Setiap langkah maju membutuhkan esensi kehidupan dalam jumlah besar. Dengan cara ini, jalan akan menjadi semakin sempit, dan akan sulit untuk membuka lautan kepahitan di tahap selanjutnya. Jika manusia biasa menyerap begitu banyak esensi kehidupan, mereka pasti sudah menerobos lautan kegetiran, dan tubuh mereka pasti sudah runtuh. Jika orang biasa menyerap semua esensi kehidupan ini dalam waktu yang lama, lautan kepahitan yang terbuka seharusnya lebih besar dari milikku. Ye Fan merenung. Kultivasinya hanyalah semacam pemborosan yang boros. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu sia-sia? Saya rasa tidak. Pada saat itu, ia menemukan bahwa lautan kepahitannya sangat kental. Meskipun hanya seukuran telur merpati, itu berisi total 19 pola ilahi, dan itu sangat bersemangat. Ketika lautan kepahitan orang biasa seukuran telur merpati, saya khawatir akan sulit untuk memadatkan pola ilahi, tetapi lautan kepahitan emas saya telah melakukannya sejak lama. Ye Fan tidak merasa itu berlebihan. Sebaliknya, dia merasakan pencapaian. Lautan kepahitan emasnya berbeda. Wosh, wosh, wosh. Ye Fan dengan lembut menjentikkan 10 jarinya, dan tiba-tiba lebih dari selusin pola ilahi melesat keluar. Seperti aura pedang yang menyilaukan, semuanya menembus bebatuan gunung di depannya. Jika aku membuka lautan kepahitan dengan ukuran yang sama, kekuatan ilahi yang kumiliki akan berkali-kali lipat lebih kuat dari yang lain. Hal ini membuat pikiran Ye Fan berfluktuasi. Tetapi jika saya ingin berhasil dalam kultivasi saya dengan fisik seperti ini, saya membutuhkan esensi kehidupan dalam jumlah besar sebagai pendukung. Setelah memikirkan masalah ini, dia tidak bisa tidak mengerutkan kening. Tapi itu tidak hanya terbatas pada pengobatan spiritual. Jika saya dapat menemukan sumber yang disebutkan Penatua Wu King Feng, saya seharusnya bisa menerobos ke tanah yang berharga dengan ki spiritual yang sangat padat. Yang diawetkan sampai sekarang disebut sumber. Bagi para pembudidaya, mereka sangat berharga. Beberapa sos terbaik dapat dikatakan tak ternilai harganya. Dari era ketika segala sesuatu dilahirkan hingga zaman kuno, ki asli langit dan bumi berangsur-angsur menipis, dan sangat sulit bagi benda-benda spiritual untuk membentuk sumber. Namun, di era kejayaan terakhir, semua hal berkembang, makhluk hidup sangat kuat, dan ada banyak obat-obatan spiritual. Akibatnya, banyak sumber dewa yang langka terbentuk. Orang-orang kemudian menemukan bahwa ada makhluk hidup yang tersegel dalam kristal seperti batu ambar. Setelah sumber dewa tersebut ditambang, ia dapat memberikan ki kehidupan yang tak ada habisnya. Ini benar-benar era yang dirindukan oleh banyak orang.